warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas ya bagaimana menentukan nilai trigonometri untuk sudut 0 sampai 90 derajat. Nah, kali ini bagaimana kalau kita mau menentukan sudut trigonometri yang nilainya lebih besar dari 90 derajat. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu kalau diagram kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan yang terakhir yaitu kuadran 4. Nah, di mana kuadran 1 itu nilai sudutnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Dan kuadran kedua nilai sudutnya yaitu 90 derajat sampai 180 derajat. Dan kuadran ketiga nilainya 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran yang keempat yaitu nilainya 270 sampai 360 derajat, yang menandakan dia memenuhi satu putaran. Nah, di setiap kuadran ini dia mempunyai ciri khas masing-masing, di mana kuadran 1 ciri khasnya yaitu nilai trigonometri yang positif adalah semua ya. Berarti untuk nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen nilainya positif. Sedangkan untuk kuadran yang kedua, ciri khasnya yaitu nilai yang positif adalah sin. Dan kebalikannya, siapa kebalikan sin? Ya, kosekan ya. Tandanya positif. Ini tadi semua bernilai positif. Untuk kuadran ketiga, yang positif yaitu tan dan kebalikannya. Apa kebalikan tan? Ya, kotangan ya. Tan dan kotangan, nilainya positif. Sedangkan kuadran terakhir atau kuadran keempat yang positif itu adalah nilai cos dan kebalikannya, yaitu sekan. Nah, cara mengingatnya yaitu ingat saja, semua sinta tangannya copot. Berarti semua anak yang namanya sinta tangannya copot ya. Kasihan kali ya sinta itu ya. Nah, di sini ada ketentuan untuk menentukan nilai yang lebih besar itu. Kalau kita menggunakan patokan 90 dan 270, maka dia akan mengalami perubahan rumus trigonometrinya, yaitu kalau kita menggunakan patokan 90 dan 270, saya buat yang sehingga kalau kita menggunakan 90 dan 270, dia akan mengalami perubahan sin berubah menjadi cos, dan sebaliknya cos berubah jadi sin, kosekan berubah jadi sekan, dan juga sebaliknya sekan berubah jadi kosekan, sehingga dia berlaku dua arah. Dan yang terakhir, tan, dia akan berubah jadi kotangan, dan kotangan akan berubah jadi tan. Yang mana yang tidak mengalami perubahan kalau kita menggunakan patokan 360 dan 180 dan 360 dia tidak mengalami perubahan rumus trigono. Sehingga yang akan kita lakukan kalau kita menggunakan 180 dan 360 hanya menentukan nilai plus dan minusnya saja. Nah, langsung saja ya. Misal di sini saya kasih contoh, tentukan nilai dari sin 135 derajat. Nah, kita mempunyai dua cara untuk menentukan sin 135. Pertama, kita tentukan dulu 135 derajat ini ada di kuadran mana. Lihat, di sini kuadran 1 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180. Nah, berarti 135 itu letaknya ada di kuadran kedua. Untuk menentukan nilai yang ada di kuadran kedua, kita bisa menggunakan patokan 90 dan 180. Kalau kita menggunakan 90, maka 90 ditambah. Kalau kita menggunakan 180, maka akan 180 dikurang, sehingga nilai 135. Coba kita gunakan cara yang pertama. Kita pakai 90 dulu ya. Sin 135 bisa kita buat 135 ini menjadi 90 ditambah 45.
biar hasilnya 135. Saya tadi sudah bilang kalau kita menggunakan 90 maka dia akan mengalami perubahan rumus trigono, yaitu sin berubah menjadi cos. Maka di sini yang akan kita tentukan adalah cos. Ambil sudut yang terakhir yaitu 45. Berarti di sini menjadi cos 45. Tentukan nilai cos 45 berapa? 1/2 akar 2. Satu lagi, saya ingin menggunakan 180 biar dia nggak mengalami perubahan atau biar nggak mau hafal nih. Boleh. Sin 135 derajat itu kita pakai 180 tadi ya. Sin 180 biar dia hasilnya 135 berarti kita kurang dengan 45 juga ya. Dikurang dengan 45. Berarti sin tetap sin kalau pakai 180. Di sini jadi sin ambil yang ujungnya aja 45. Berapa sin 45? Iya, 1/2 akar 2. Sama nggak? Sama. Nah, hasilnya sama. Cuma yang pakai 90 perlu mengingat perubahannya. Kalau pakai 180 kita nggak perlu ingat perubahannya. Yang perlu kita ingat apa? Nilai positif dan negatifnya. Ini tadi kebetulan nilai 135 letaknya di kuadran kedua. Nilai kuadran kedua yang positif sin, makanya dia nggak pakai tambah min. Makanya nilainya di sini adalah positif. Nah, kita lagi contoh lagi biar paham nih. Kita coba nilai dari cos 240 derajat. Tentukan nilai dari cos 240 derajat. Tentukan dulu 240 itu di kuadran mana? 1 bukan, 2 nggak sampai 180. Kuadran ketiga, nah letaknya di kuadran ketiga ya, lebih dari 180 kurang dari 270. Letak 240 itu ada di kuadran ketiga. Kita coba pakai dua-dua caranya nih. 3 nanti kalian pilih aja mana yang kalian lebih suka penggunaannya. 240 di sini berarti kita bisa menggunakan 180 plus atau 270 dikurang ya. Kita gunakan dulu yang 180. Berarti cos 180 ditambah ditambah berapa biar hasilnya 240 nih, 180 ditambah 60 ya. Kita tambahkan dengan 60. Lihat di sini cos di kuadran ketiga nilainya positif atau negatif? Yang positif cuma dengan tan dengan kotangan, berarti nilai selain tan dan kotangan nilainya negatif. Berarti di sini kita tambahkan negatif cos tetap ya, karena menggunakan 180 tetap cos berapa? Ambil yang ujungnya 60. Nah, cos 60 letakkan dulu minnya, baru tulis cos 60 adalah setengah. Jadi jawabannya berapa? Min 1/2. Coba pakai satu cara lagi. Kalau kita gimana nih? Kalau pakai 270 boleh. Berarti di sini jadinya apa? Cos 240 sama dengan cos, ingat kita pakai 270 nih, mengubah 270 berarti harus dikurang ya. Dikurang berapa? Biar hasilnya 240 dikurang dengan 30. Dikurang 30 nih. Tuh. Nah, lihat cos mengalami perubahan kalau pakai 270. Berubah jadi apa? Iya, sin ya. Berarti di sini kita tulis apa? Sin, tapi ingat di kuadran ketiga nilai cos tadi adalah negatif, jadi harus kita tambahkan min di sini. Nah, sin berapa? Sin yang di ujungnya, sin 30. Oke, nilai sin 30 berapa? Kalau lupa lihat jarinya, sin 30 ada di sini. Berapa nilainya? 1/2. Sama tidak? Sama ya. Boleh pilih cara yang mana yang kalian suka. Lagi nih, biar paham betul, kita buat berapa nilai dari tan 300. Ayo 300 terletak di kuadran mana? 1, 2, 3, 4. Iya, 4 ya. Lebih dari 270 kurang dari 360. Berarti bisa kita gunakan langsung saja nih, biar mudah, biar nggak mengalami perubahan, kita pakai 360 saja ya. Tan 300 berarti bisa di sini kita buat tan 360 dikurang dengan, ayo dikurang berapa biar hasilnya 300?
60 ya. Nah, lihat tan di kuadran berapa tadi? Kuadran keempat. Tan di kuadran keempat ini nilainya negatif karena positif cuma cos dan sekan. Ayo kita mulai. Di sini kita tambahkan negatif. Tidak mengalami perubahan. Tan 60 sama dengan min tan 60 berapa? Ya, akar 3 ya. Berarti hasilnya adalah min akar 3. Satu lagi deh contohnya. Coba kita tentukan nilai dari sin 495 derajat. Nah, ternyata 495 ini nggak ada di kuadran. Nilainya kalau dilihat lebih besar dari 360. Nah, kalau nilainya lebih besar dari 360, dia melebihi satu putaran ataupun lebih, bisa kita buat menjadi sin 1 karena dia cuma satu putaran ya, nggak lebih dari 2 putaran ya. 1 dikali 360 ditambah, ayo ditambah berapa? 360 itu biar dapat 495. Hah? Ya, 135 ya. Sehingga di sini kan tadi kalau pakai 360 dia nggak mengalami perubahan. Kita buat saja sin 135. Oh, kita belum tahu nilai sin 135, buat lagi. Kalau 135 tadi ada di kuadran kedua. Sin 135 tadi di kuadran kedua, biar nggak mengalami perubahan kita pakai 180 ya. Berarti 180 dikurangkan dengan 45. Nah, berarti nilainya adalah sin 45 atau sama dengan 1/2 akar 5. Oke, sampai di sini pembelajaran kita mengenai sudut-sudut dan masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.